Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Liliana Rahmawati, mahasiswa STI STMB, jurusan akuntansi S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep implementasi inovasi produk. Di sini untuk konsep implementasi inovasi produk, kita memakai 3 kerangka. Yang pertama ada proses internal, yang kedua ada product and service development, dan yang ketiga ada market requirement. Untuk yang pertama ada proses internal. Yang pertama tahapannya ada tahapan proses produk efisien, yang kedua ada alokasi sumber daya, yang ketiga ada kebutuhan biaya, sama yang keempat ada komitmen. Untuk yang kedua ada product and service development, maksudnya fokus pada produk yang fresh atau baru dan fokus pada delivery channel produk agar sampai kepada customer yang tepat. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu market requirement. Yang pertama mengenai tentang konsumen. Yang pertamanya keinginan konsumen, yang kedua kebutuhan konsumen, ketiga kesesuaian manfaat untuk konsumen, dan yang keempat keadaan tertentu. Untuk konsep implementasi inovasi produk ini kita ada 5 tahapan. Yang pertama konsep generation atau konsep general, yang kedua ada tahap screening atau penyaringan, yang ketiga ada preliminary product, yang keempat ada product evaluation and improvement, yang kelimanya ada production and developing process, dan yang kelima ada monitoring and evaluasi. Tahapan pertama ada konsep generation atau konsep general. Di sini maksudnya tentang mengawali proses inovasi produk harus sudah tergambar konsep bisnis secara keseluruhan terkait pemilihan produk, supply chain, strategi pemasaran, operasional, kebutuhan biaya, proyeksi jumlah produksi, dan estimasi harga jual dengan memperhatikan kesesuaian manfaat untuk konsumen. Produk di sini saya akan membuat produk cemilan, yaitu pisang coklat. Tahap yang kedua di sini ada tahap screening atau penyaringan. Di sini untuk pada tahapan ini diperlukan analisa dengan prinsip pemikiran konvergen untuk seleksi dan membuat skala prioritas dari ide yang muncul terhadap inovasi produk yang akan dieksekusi agar lebih spesifik dan terukur. Kayak misalkan di sini saya akan menjual produk pisau atau pisang coklat dengan berbagai varian rasa. Kayak misalkan di sini untuk rasanya tadi udah dijelasin ya. Kayak misalkan toppingnya jadi topping keju, Oreo, Milo, atau misalkan kacang almond. Untuk tahapan ketiga ada preliminary product. Di sini pada tahapan ini memulai proses awal pembuatan produk sesuai dengan konsep general dan catatan dari tahapan sebelumnya. Kan misalkan di sini saya akan membuat piscok atau pisang coklat. Di sini bagaimana cara memproduksinya? Saya mungkin lebih memperhatikan lagi kualitas dari bahan-bahannya, cara proses pembuatannya, dan cara pengemasannya. Tahapan keempat di sini ada product evaluation and improvement. Di sini tahapan evaluasi pada produk yang sudah diciptakan. Pada proses ini bisa disebut juga tes produk atau testimoni yang memungkinkan untuk dilakukan pengurangan atau penambahan pada produk yang akan diluncurkan. Biasanya pada tahapan ini sudah terlihat gambaran produk yang lebih ideal untuk dikomersialisasikan. Kayak misalkan di sini saya akan memberikan testimoni kepada keluarga, terutama sama kepada teman-teman saya. Misalkan setelah itu saya langsung meminta pendapat dari teman-teman atau misalkan keluarga apa yang harus ditambahkan atau misalkan apa yang harus dikurangi dari produk yang saya buat. Yang kelima di sini ada production and developing proses. Selanjutnya proses ini yang paling penting ialah produksi produk inovasi dengan mempertahankan pengembangan proses produksi. Di sini untuk lebih memperhatikan produk yang kita buat dan memperhatikan kemasan yang ada di produk kita. Kayak misalkan di sini untuk lebih memperhatikan produk, kayak misalkan dari segi
pembuatan, dari segi bahan-bahan, atau misalkan dari segi pengemasan. Kayak misalkan dari bahan-bahannya kita lebih mementingkan kualitas dari pisangnya sendiri. Kayak misalkan pisangnya yang lebih enak di lidah, atau maksudnya di sini tidak keset gitu. High cup untuk makanannya agar lebih si coklatnya itu tidak tumpah-tumpah. Kayak misalkan kalau dulu memakai plastik, jadi si coklatnya itu lebih melumer ke plastiknya. Yang keenam di sini kita ada monitoring dan evaluasi. Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap produk. Evaluasi secara berkala, kayak misalkan harian, mingguan, ataupun bulanan. Maksudnya di sini apakah produk yang kita hasilkan atau yang kita produksi itu lebih menguntungkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang enak didengar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.